Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mama Dua Putri. Share kegiatan aku ini di sore hari, mau cari-cari jamur krikit yang ada di belakang rumah pas potongan kayu karet ya teman-teman. Nah paginya itu aku memang sengaja nggak masak karena memang nasiku masih banyak ya teman-teman. Nah ini adalah bumbu oseng jamur krikit, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Pokoknya kalau cabai mah jangan ketinggalan ya. Nah ini aku tuh biasanya kalau ngulek itu aku gunain gula pasir. Biasanya tuh kalau ngulek pakai garam tuh biasanya aku sering keasinan ya teman-teman. Dan kalau udah keasinan itu susah banget untuk memperbaiki masakan kita. Nah alhamdulillah udah selesai ini jamur krikitnya, dan juga oseng sayur kangkung sisa kemarin masih ada sedikit, jadi untuk mempercantik ada warna hijaunya ini aku campur sama jamur krikitnya. Nah ini aku oseng dulu bumbu yang udah aku halusin tadi kayak gini. Sebenarnya soal cerita masalah jamur krikit ya teman-teman, aku tuh sebenarnya nggak pernah tahu itu tentang jamur krikit, tapi karena pak suami yang ngajarin pertama, ya udah aku lanjutin ini buat ngoseng jamur krikit. Soal jamur krikit itu pertamanya tuh pak suami pas kebetulan aku tuh nggak punya apa-apa di stok di dalam kulkas, lalu dia tuh coba-coba cari di belakang rumah, ternyata ada jamur krikit yang bekas potongan pohon karet, terus ditumbuhin sama jamur krikitnya ini. Nah inilah yang pertama kali adalah pak suami coba masak jamur krikit. Ternyata ya Allah teman-teman, rasanya tuh enak banget, dan alhamdulillahnya tuh ya nggak ada yang namanya rasa sakit perut ataupun pusing. Sebenarnya sih bukan ini coba-coba ya teman-teman, pak suami tuh waktu dia merantau dulu tuh pernah makan jamur kayak gini ya, makanya pas ada di rumah makanya dicoba. Kalau jujur kalau dari aku ini adalah pertama kalinya aku makan jamur kayu atau jamur krikit ya. Ada nggak sih ya teman-teman kalian masak kayak gini jamur krikit, atau mungkin cuma aku aja yang baru pertama kalinya makan jamur kayak gini? Karena jujur aku nggak pernah makan jamur-jamur yang kayak gini, terkecuali aku makan jamur barat ataupun jamur apa yang biasanya tumbuh di pohon sawit gitu. Nah itu aja sih yang biasanya aku masak. Kalau jamur krikit ini adalah jamur yang kayak penemuan baru sih menurut aku sih, kayak aneh aja ya teman-teman, karena aku tuh nggak pernah sih masak kayak gini ya, karena pak suami aja yang dulu waktu merantau kan, kalau orang merantau itu apa-apa dimakan ya teman-teman. Nah dia digunain lah waktu di rumah kayak gini pas waktu nggak punya stok apapun di dalam kulkas, karena memang aku belum belanja, jadi ala kadarnya lah ya kan masakannya. Nah ini aku tadi tuh juga cobain icipin gitu, rasanya tuh ada kekurangan bumbu yaitu garam, makanya kalau kita masak tuh harus diicip-icip dulu sebelum disediain sama pak suami. Kadang kan aku tuh kalau aku sih ya teman-teman, ini menurut aku udah pas, ya udahlah malas aku icip-icip, jadi kayak pak suami tuh loh kok kayak kurang gitu ya kan. Nah ini aku kasih kecap supaya warnanya agak cantik sedikit. Entah mengapa aku tuh kalau masak itu kebanyakan pakai kecap terus ya teman-teman, kayak kecap itu nggak bisa ketinggalan dari bahan dapur aku, harus wajib ada gitu di setiap masakan. Nggak tahu karena memang udah pada senang aja ya teman-teman. Nah ini masakan kita tuh wajib untuk diaduk dulu supaya rata perbumbuannya. Nanti kalau kita pas makan itu ada yang kena garamnya ataupun kena micinnya tuh kan gak enak ya kan teman-teman. Nah di sebelah ini aku tadi goreng tempe untuk sarapan kakak Tiara. Ternyata kakak Tiaranya nggak mau karena dia tuh udah ngeliat pisang goreng dan juga mayones, jadi dia sarapan pisang goreng aja. Nah ini ada kerupuk
Udah itu aja ya teman-teman menu sarapan sederhana aku. Nah setelah aku selesai di pekerjaan rumah, aku tadi tuh juga udah beres-beres rumah. Ini aku mau berubah penampilan, aku mau pergi ke ladang. Ini aku nggak lupa juga untuk pakai pupur dingin supaya kelihatan dekil banget. Nanti kan aku bakalan bertatapan langsung dengan sinar matahari. Nah alhamdulillahnya juga hari ini Pak suami tuh libur kerja. Jadi aku hari ini mau beres getah karet dan juga mau mulung ya teman-teman. Nah tadi tuh Pak suami juga nggak punya nih sepatu boot, katanya dia minta belikan sepatu boot teman-teman. Nah ini aku mampir di toko tempatnya Mbak Susan atau tempatnya pakan-pakan ternak gitu. Di sini juga jual sepatu boot. Nah ini juga Pak suami tuh beli kaos tangan buat nderesnya supaya tangannya tuh nggak kapal-kapal atau kasar gitu. Nanti kan pas kalau dipegang kasar banget gitu ya teman-teman. Kalau pakai sapu tangan itu nggak terlalu lah ya kan. Nah ini langsung dirayen ya teman-teman, langsung dipakai dan sandalnya tuh langsung disimpan, ya ampun. Nah ini aku tuh lanjutin, ini aku ngelewatin dari sawit-sawitan dan juga pohon mahoni, dan alhamdulillah sampai juga di kebun karet aku. Nah ini kebun karet aku ini sebenarnya nggak terlalu lebar ya teman-teman. Ini aku tuh cuma punya 3/4 lahannya, nggak 1 hektar, tapi alhamdulillah yang penting kita masih bisa bersyukur lah, ada yang untuk dimakan setiap 1 bulannya. Ya Allah, dimakannya maksudnya tuh ada pemasukan sedikit lah ya kan. Nah ini alhamdulillah getah karetnya udah penuh-penuh, nanti bakal aku pulung ya teman-teman. Nah sebelumnya aku mohon maaf karena aku tuh kalau di kebun karet itu ya aku tuh belak-belakan kayak gini, ala kadarnya kayak gini ya teman-teman. Aku nggak gunain kerudung karena kan panas banget. Nah ini pisau deres aku ini mau aku ongkal dulu sebelum aku pakai, supaya pas waktu kita deres itu pisaunya tuh apa ya, landep gitu ya teman-teman. Nah ini adalah alat yang sangat berharga bagi aku, yaitu pencantol obat nyamuk. Ya inilah ya, apa nggak tahu namanya, kalau aku bilang sih tempat obat nyamuk gitu. Ini sangat berarti banget kalau buat aku di waktu di ladang itu. Nah ini itu ada kayak bautnya itu yang dimasukin lalu dijepit lagi supaya obat nyamuknya itu nggak keluar-keluar. Nanti ini bakal aku taruh di pinggang aku. Nah kayak gini. Nah nanti bakal aku putar ke belakang ya teman-teman. Dulu waktu aku masih berambut panjang, karena kan saat ini kan rambut aku pendek ya. Ini pernah aku potong dulu waktu aku rambut panjang tuh. Pernah kejadian rambut aku tuh sampai gosong gitu, bau sangit. Dan juga kalau aku pakai kerudung gitu di kebun di ladang itu, kerudung aku juga kebakar. Jadi udah aku sekarang tuh kalau deres nggak pernah pakai kerudung lagi, karena ya memang itu kena obat nyamuk ya teman-teman. Nah ini sebelum aku mulung getah karet tuh aku mau cari cairannya dulu supaya lengket dari 1 karet ke karet lagi. Nanti kan bakalan itu dikotakin, dibuat cetakan kotak itu. Jadi kita tuh harus cari cairan supaya bisa berbentuk kotak gitu ya teman-teman. Nah ini sebelumnya tuh aku mau deres dulu ya teman-teman, dan juga alhamdulillahnya Pak suami hari ini libur, jadi bisa untuk bantuin aku di kebun. Karena kalau nggak dibantuin sama Pak suami riuh banget ya. Nah ini kami sempat istirahat karena sambil nunggu getah karetnya itu netes ke dalam cupuknya itu, nanti tuh kayak kita lebih banyak cairannya ya teman-teman. Bahan yang aku gunakan itu, alat yang aku gunakan itu kayak ember dan juga gantolan kayak gini, supaya bisa gantol karetnya itu ke dalam kayak gini, karena kan itu kan dalam ya teman-teman. Nah jadi untuk mempermudahkan kita untuk mengambil karetnya seperti itu. Ya pada intinya mempermudahkan kita untuk ngulungnya.
Nah, sambil nunggu aku selesai mulung getah karetnya, aku mau sapa-sapa buat kalian semua, dan aku juga mau ngucapin buat kalian semua terima kasih yang udah subscribe ataupun klik video aku, dan juga aku cuma bisa mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang lancar dan apa yang dicita-citakan terwujud. Amin. Nah, ini aku lanjutin mulungnya. Ini aku cobain sepatu bootnya Pak Suami, dan memang enak banget, enteng banget, nggak kayak punya aku yang berat. Ya memang kan beda harga ya. Kalau punya aku itu waktu aku beli udah lama sih ya teman-teman, itu ada berapa tahun gitu. Itu masih harganya 90.000. Kalau ini Pak Suami itu tadi beli harganya 125.000. Ya memang lah ya kan, harga itu sesuai sama kualitas ya kan, mahal tapi juga enak dipakai, yang penting tuh awet. Maunya sih awet dan gak usah beli lagi, ya itu sih maunya semua emak ya kan teman-teman. Tapi kalau memang udah pemakaiannya udah waktunya rusak, meskipun mahal gimana pun ya tetap aja pasti akan rusak. Kalau memang udah sesuai sama waktunya, udah lama banget ya pasti bakal bolong ya kan teman-teman. Mau kita sih pengennya nggak usah beli, ya itu aja lah. Tapi kan itu nggak bisa. Nanti kita gimana ya kan, kasihan orang jual nggak kita beliin. Ini kebun karet aku ini suketnya keheram ya teman-teman, rumputnya tuh banyak banget. Ini sebenarnya udah disemprot sebagian sama Pak Suami, tapi karena obat semprotnya kehabisan, jadi separuh aja cuma disemprot. Gak tahu ya, nanti mudah-mudahan ada rezeki dan juga ada waktu Pak Suami libur bisa untuk nyemprot lagi, amin. Bercerita soal lahan kebun karet aku ini sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma 3/4. Dulu tuh waktu aku belinya waktu aku hamil kakak Tiara. Uang untuk lahiran aku gunain buat beli lahan karet, karena kan kesempatan buat beli lahan karet itu enggak datang 2 kali. Pas alhamdulillahnya itu ada keluarga aku yang jualan karet itu enggak terlalu mahal, yaitu 6 jutaan. Tapi pas waktu itu sih enggak ada karetnya ya teman-teman, masih lahan kosong. Jadi mulai dari aku nanamin dan juga nyemprot ataupun nabasnya itu juga sama-sama pas sama Pak Suami. Jadi aku tuh sama Pak Suami kalau ada waktu luang aku sempetin sama Pak Suami, dan kakak Tiara waktu masih kecil tuh aku titipin sama neneknya di sebelah rumah. Jadi enak banget ya teman-teman, aku bisa bantu-bantu Pak Suami sambil nanamin karet. Jadi Pak Suami tuh pas nabas ya, membersihin gitu, itu aku sambil nanam karetnya itu. Dan perjuangan aku nggak sampai di situ. Dulu tuh sempat pernah sebelah sini ya teman-teman, itu kebakar karetnya, jadi harus ulang lagi untuk nanamin pohon karetnya itu mulai dari kecil lagi karena kan kebakar. Nah sebelahnya juga ada yang mati, jadi kayak disulamin lagi, ditanemin lagi. Jadi perjuangan aku tuh sama Pak Suami punya ini alhamdulillah panjang, mulai dari lahiran kakak Tiara dan sampai kakak Tiara kelas berapa ya, kelas 2 itu baru mulai dari sekitar karet. Alhamdulillah aku mulungnya sama Pak Suami udah selesai. Ini adalah penataan terakhir. Nah kayak gini ya kan teman-teman, ini kayak berbentuk persegi gitu. Ini ke bawahnya tuh juga ada ya teman-teman, kayak diberi lubang gitu. Nah aku tuh kemarin tuh lupa untuk nguploadnya dapat berapa kilonya, karena kayak udah kecapean gitu. Nah ini pengepulnya tuh udah sampai ya teman-teman, udah ngambilin. Lanjut ini aku mau balik ke rumah. Nah ini adalah perjalanan kami menuju pulang, ini melalui kebun-kebun sawit gitu. Terima kasih teman-teman, dan juga jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.